Halo semuanya, kali ini saya mau berikan kabar terbaru yang berjudul Pochettino, Raul, dan kandidat teratas menjadi manajer berikutnya Madrid. Langsung aja ke beritanya. Carlo Ancelotti tidak banyak berbuat salah sebagai pelatih Real Madrid. Sejak tiba untuk kedua kalinya 18 bulan lalu, dia telah memenangkan La Liga dan Liga Champions dan bisa memenangkan yang terakhir lagi musim ini. Dia telah menghidupkan kembali skuad yang menua, membantu Karim Benzema menjadi pemenang Ballon d'Or, dan mengembangkan Vinicius Junior menjadi pemain sayap kelas dunia. Tapi sekarang pekerjaannya dipertanyakan. Barcelona melarikan diri dengan La Liga dan dengan Ancelotti semakin dikaitkan dengan penampilan tim nasional Brazil. Tampaknya hari-harinya di Spanyol bisa dihitung. Itu membuat Madrid berpotensi mencari manajer baru musim panas ini, dan mereka kemungkinan bisa mendapatkan siapapun yang mereka inginkan. Begitulah daya tarik klub dan kegigihan Presiden Florentino Perez yang sangat sulit ditolak Los Blancos. Tetap saja ini bisa menjadi janji temu yang harus dibuat. Di Ancelotti, Madrid memiliki karakter yang tepat untuk pekerjaan itu. Manajer yang terkenal baik itu telah membawa kesuksesan besar bagi tim hanya dengan mengadakan kepercayaan diri, memungkinkan skuad kelas dunia untuk bermain dengan irama mereka sendiri. Tapi Madrid menjadi mudah terjebak yang mungkin membutuhkan pemikiran taktis yang lebih cerdik. Dewan dilaporkan mulai menyadari hal ini. Memang skuad berpengalaman yang berusaha keras untuk menjadi ganda Eropa domestik sedang dalam perjalanan keluar, sementara gelombang talenta muda masih bisa melakukan cetakan dan bimbingan. Namun, opsi saat ini beragam. Thomas Tuchel adalah kandidat yang paling jelas sebelum dia diboyong oleh Bayern Munchen pekan lalu. Meski begitu, ada beberapa manajer yang diminati di pasar, termasuk kandidat teratas yang dilaporkan Mauricio Pochettino. Gol melihat siapa yang akan memimpin selanjutnya di Santiago Bernabeu. Pochettino, banyak outlet melaporkan bahwa mantan pemain Tottenham dan PSG itu telah menarik minat Dewan Madrid, dan dia pasti memenuhi beberapa kriteria. Pasukan Pochettino mencoba memainkan sepak bola yang menarik, dan dia memiliki karisma dan energi seorang manajer yang mampu memimpin tim besar. Kesuksesan domestiknya diakui terbatas, tetapi ia membawa Tottenham ke final Liga Champions 2019 dan juga menangkan Ligue 1 bersama PSG pada 2022. Di Tottenham, dia melakukan keajaiban dengan anggaran yang relatif kecil, dan Spurs adalah salah satu tim paling menghibur di Eropa pada masanya. Dengan pemain kreatif seperti Dele dan Christian Eriksen bermain di belakang Eriksen yang terus berkembang, Pochettino mengajukan tim yang finish kedua di Liga Premier pada 2016 dan menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions pada 2019. Tidak sulit melihatnya melakukan hal serupa dengan skuad muda di Madrid, terutama jika Los Blancos merekrut gelandang Inggris tertentu untuk memperkuat barisan. Raul, Madrid tidak keberatan dengan penggantian internal. Itu memberi mereka banyak kesuksesan di masa lalu, terutama dengan promosi Zidane dari tim cadangan Castilla. Legenda klub kemudian menangkan 2 gelar Liga dan 3 medali pemenang Liga Champions di puncak pemimpinan. Dan Raul bisa menjadi yang berikutnya. Jalur manajerial mantan lekas tim Zidane sangat mirip dengan mantan bos Madrid itu.
lalu mengambil alih Madrid U15 pada 2018 dan diangkat menjadi manajer Madrid Castilla kurang dari setahun kemudian. Tim B telah menikmati kesuksesan di bawah pengawasan legenda klub dengan tim akademi ketiga dan 4 poin di belakang Alcorcón di Primera Federación. Para pemain seperti Rodrigo, Alvaro Rodriguez, dan Van Garcia yang akan segera kembali semuanya telah menembus tim senior setelah berkembang di bawah Raul juga. Leeds dilaporkan tertarik untuk memperkerjakan dan beberapa klub Jerman juga mengendus, tapi dia menolak semua minat, mungkin karena matanya tertuju pada pekerjaan yang berbeda. Julian Nagelsmann baru ini dilepas oleh Bayern Munchen dan dilaporkan bertekad untuk mengambil cuti beberapa bulan sebelum kembali ke manajemen. Jika dia segar pada musim panas ini, dia bisa menjadi penunjukan yang cerdas untuk Los Blancos. Pemain Jerman itu dielogikan sebagai dalang taktis muda ketika dia dipekerjakan oleh Bayern 18 bulan lalu, tapi dia tidak pernah berhasil di klub. Meskipun Bayern memenangkan Liga selama musim pertamanya petugas dan masih bisa melakukannya tahun ini, Nagelsmann memiliki hubungan yang rumit dengan Dewan Valid, tapi mungkin kekhawatiran keras atas gaya sepak bola dan konsistensi tim membuat masa jabatannya berakhir sebelum waktunya. Tapi itu seharusnya tidak menunda tim lain. Memang Nagelsmann kehilangan Robert Lewandowski, mengubah Erik Maxim Choupo-Moting menjadi striker kelas atas, dan sebelum pemecatannya memiliki Bayern di 8 besar Liga Champions. Itu bukan yang mudah untuk dilakukan. Madrid akan menghadirkan tantangan yang berbeda, tetapi Nagelsmann pasti punya otak untuk didekati. Xabi Alonso telah melakukan keajaiban di Bayer Leverkusen. Sisi Jerman berjuang pertempuran degradasi ketika mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid mengambil alih. Beberapa bulan kemudian, mereka berjuang untuk tempat Eropa. Ini bukan kebetulan. Alonso memiliki tim yang muda dan energik, yang bermain secara maksimal berkat sejumlah gerakan taktis yang cerdas. Dia telah memberikan lisensi Florian Wirtz yang berbakat untuk berkreasi, memanfaatkan kecepatan Moussa Diaby, dan memperkuat lini belakang yang bocor. Bahwa ini adalah pekerjaan manajemen senior pertamanya membuatnya semakin mengesankan. Alonso adalah produk dari sistem kepelatihan Madrid, mengambil alih tim U14 sebelum pindah ke Real Sociedad B pada 2019, dan setelah menghabiskan beberapa tahun terbaiknya sebagai pemain di Santiago Bernabeu, dia tentunya memiliki hubungan yang kuat dengan klub tersebut. Seperti halnya dengan Raul, sebagian besar diasumsikan bahwa Alonso akan mengambil pekerjaan Madrid suatu hari nanti. Apakah sekarang waktu yang tepat? Antonio Conte. Jika Madrid memang ingin menang, maka Conte adalah orangnya. Orang Italia itu mungkin telah menghentikan mata suksesnya yang luar biasa di Spurs, tetapi kekejaman yang mendefinisikan timnya masih ada. Conte belum tentu mengenangkan di Real Madrid. Dia juga tidak akan memiliki kecintaan yang sama pada kaos seperti Zidane atau Raul, tapi dia pasti akan mendapatkan hasil. Klub mungkin gugup untuk membawa pemain Italia itu segera setelah kata-kata kasarnya yang membuat dipecat di Spurs. Namun masalah yang dia kutip di London Utara, kurangnya kualitas di lapangan dan
ketertarikan untuk sukses di level atas. Tentu tidak akan menjadi masalah bagi Barca Spanyol. Ini sebenarnya adalah pernikahan yang hampir terjadi di masa lalu, terlepas dari penolakan uang ganti dari orang seperti mantan Kapten Sergio Ramos. Madrid hampir merekrut Conte pada beberapa kesempatan sebelumnya, tetapi manajer menolaknya karena sudah bekerja ketika klub melakukan pendekatan. Kali ini bintang-bintang bisa sejajar baik atau buruk. Ruben Amorim, salah satu komunitas terpanas di sepak bola Eropa. Amorim adalah pewaris Jose Mourinho sebagai manajer hebat Portugal berikutnya. Secara taktik, dia tidak terlalu mirip dengan The Sebastian, tetapi cara dia mengubah nasib klub Sporting yang sedang lesu di usia yang begitu muda telah menarik perbandingan yang tak terelakkan. Dan seperti halnya Chelsea menandakan Mourinho pada tahun 2004, Amorim bisa menjadi orang yang memulai era baru di Madrid. Dia lebih suka 3-4-3 yang terorganisir dan suka menekan tinggi ke atas. Dia juga memiliki ekor luar biasa untuk mengembangkan beberapa talenta top dengan pemain seperti Nuno Mendes, Matheus Nunes, dan Pedro Porro. Semuanya muncul dari kepengurusannya di Sporting. Sisinya telah membuat gelombang di Eropa, terakhir mengalahkan Arsenal di Stadion Emirates di babak sistem gugur Liga Eropa. Hasil seperti itu mungkin cukup meyakinkan Perez bahwa Amorim bisa menjadi orang yang tepat untuk Real Madrid. Marcelo Gallardo, mantan manajer River Plate, itu telah lama mendapatkan pekerjaan di Eropa dan ke papan atas bisa segera datang. Gallardo adalah legenda Argentina, menikmati kesuksesan besar baik di lapangan maupun di ruang istirahat untuk River Plate. Selama hampir 15 tahun di klub, ia menjadi salah satu ahli taktik terbaik dunia dengan banyak trofi atas namanya. Tetapi untuk semua kesuksesannya di Argentina, Gallardo tidak pernah berhasil di Eropa. Faktanya sangat sedikit yang mengenalnya di benua itu. Aneh, mengingat dia menuai pujian dari Pep Guardiola. Namun, sekarang mungkin waktunya untuk bersinar. Dia mengakhiri masa jabatannya di River musim panas lalu, dan meskipun dia adalah orang luar peringkat untuk pekerjaan Real Madrid, dia pasti akan menjadi penunjukan yang menarik. Jose Mourinho memang suka Leoni, tanyakan saja pada Chelsea. Masalahnya adalah Mourinho tidak benar-benar meninggalkan Madrid dengan kondisi terbaik. Hubungan dengan klub terkenal hancur. Dengan sikap kurang ajar orang Portugis itu menggosok banyak hal yang salah. Mourinho belum tentu berubah, tetapi dia bisa datang ke Madrid sebagai manajer yang lebih berpengalaman dan tangguh daripada manajer yang sangat efektif keluar 10 tahun lalu. Tugas di Manchester United, Tottenham, dan sekarang Roma telah melihat Mourinho diuji. Mungkin dia pantas mendapatkan kesempatan lain di klub Eropa. Dia tentu saja tidak pernah takut akan tantangan dan menyukai sorotan. Ada juga argumen yang dibuat bahwa pelatih yang lebih muda dapat melakukannya dengan manajer yang tidak mengambil tahanan. Mourinho tidak dilakukan lagi akan meninggalkan beberapa karakter, tetapi dia juga mampu membina beberapa talenta top di berbagai klub, tambahkan silsilah kemenangannya, dan mungkin saja Madrid tertarik. Zidane, berbicara tentang tayangan ulang. Madrid dan Zidane pernah kesini sebelumnya dengan pelatih Prancis itu memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut sebelum kembali memenangkan La Liga
pada tahun 2020. Saat itu tidak berakhir dengan baik, dengan manajer bersikeras bahwa Real Madrid tidak lagi percaya padanya. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk pergi, dan mungkin sudah waktunya untuk kembali sekarang. Madrid saat membutuhkan stabilitas di tengah semua itu, dan siapa yang lebih baik untuk berpaling daripada legenda klub. Ini akan menjadi ujian yang lebih berat. Zidane telah tidak memiliki skuad yang dibentuk dengan sempurna, dan Barcelona sekarang menjadi ancaman gelar yang konsisten. Tapi dia masih mendapatkan DNA Madrid itu, dan memiliki kemampuan taktis yang cukup untuk menyatukan tim yang solid. Akan sangat mengenakkan melihat apa yang bisa dilakukan Zidane dengan Jude Bellingham muda. Seperti berdiri PSG dilaporkan di depan untuk Zidane, tapi yang ini tidak bisa dikesampingkan. Bahkan jika reuni lain tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini. Itulah kabar terbaru. Semoga kalian yang nonton ini suka sama beritanya. Terima kasih.